Hari ini gue punya beberapa kisah buat lo semua. Ini tentang legenda sebuah danau kecil yang biasa kita sebut Balong. Danau ini masih bertempat di daerah Depok, Jawa Barat, di mana warga sekitar danau tersebut itu sering mengalami hal-hal yang berbau supranatural, mulai dari penampakan sampai dengan gangguan fisik. Sebelum masuk ke cerita, gue mau berterima kasih banget sama lu. Thank you banget yang udah ngeklik video ini. Jangan lupa subscribe, nyalain notifikasinya, dan share ke teman-teman lo, biar teman-teman lo bisa mendengarkan atau bahkan bisa bercerita di channel ini. Lagi-lagi gue mau ingetin sama lo semua, buat lo semua yang belum nyeduh kopi, ayo buruan seduh sekarang. Karena apa? Karena kisah mau dimulai. Pertama, sosok tinggi besar penunggu pohon. Dulu ada beberapa anak muda, ya mereka gemar sekali nongkrong di pinggir danau. Jadi di danau itu, di sekitaran danau itu tepatnya ada dua buah pohon bacang. Itu udah gede banget, udah dari dulu pohon itu ada. Warga tersebut menyebutnya sebagai pohon bacang kembar. Suatu hari ada beberapa anak muda yang nongkrong di sekitaran danau. Tepatnya itu tidak jauh dari pohon bacang kembar itu. Ketika sedang asik ngobrol, salah satu teman mereka ada yang berbicara. Menurut gue pribadi sih nggak perlu dibicarain, tapi diomongin sama itu bocah. Jadi salah satu dari mereka itu ngomong, "Bre, di tempat ini kan banyak banget makhluk gaib. Lu tahu nggak di mana aja itu ada?" Salah satu temannya menjawab, "Udahlah, jangan ngomongin yang gitu-gituan. Ntar kalau ngomong beneran aja repot urusannya." Lantas mereka menghentikan pembicaraan mengenai beberapa sosok yang ada di situ. Mereka lanjut nongkrong, dan di suatu ketika itu tepatnya sebelum tengah malam sekitar jam setengah 12, salah satu dari mereka itu mendapat sebuah interaksi. Tepatnya anak muda yang di awal tadi membicarakan tentang makhluk gaib. Dia mendapatkan interaksi sebuah lemparan batu. Batunya kecil seperti batu kerikil. Itu datang dari arah belakang dia, di mana belakang dia itu adalah pohon bacang kembar. Dia pun menghiraukannya, ya mungkin cuma ke bawah angin atau sebagainya. Dia pun lanjut nongkrong dan nggak sama sekali bilang ke teman-temannya bahwa dia mendapatkan sebuah gangguan seperti lemparan batu. Gak lama dari itu, dia seperti mendapat gangguan lagi. Kembali berupa batu atau lemparan batu. Akhirnya dia pun memutuskan untuk berdiri dan mencari dari mana arah lemparan tersebut. Dan ketika dia balik badan, alangkah terkejutnya anak muda itu menemukan sesuatu yang belum pernah dia lihat sebelumnya, sesuatu yang sangat mengerikan. Apa itu di depan mata dia? Dia melihat sosok tinggi besar, berbulu hitam, lebat, dari atas sampai bawah itu berbulu. Dan lo tahu tingginya seapa? Tingginya menyamai pohon bacang kembar itu. Dia nggak percaya dengan apa yang dia lihat. Seketika abis dia lihat sosok itu, ya badannya nge-freeze, diem, mulut pun nggak bisa teriak. Mau teriak nggak bisa, mau lari nggak bisa. Dia cuma bisa diam beberapa saat, dan ketika badannya udah bisa digerakin lagi, dia langsung lari seadanya. Langsung lari sekenceng-kencengnya, meninggalkan teman-temannya yang lagi nongkrong.
Temennya bingung dong, ini bocah kenapa? Tahu-tahu lari. Mereka pun berinisiatif buat ngejar bocah itu. Kira-kira ada apa? Apa yang membuat dia lari seperti itu? Ketika suasana udah kondusif, dia udah aman, dia pun udah berhenti untuk lari. Tidak lama teman-temannya nyusul. Dan udah sampai, mereka langsung nanya ke anak muda itu, "Lu lihat apa? Sampai lari segitu kencengnya, lu lihat apa?" Anak muda itu jawab, "Gua lihat sosok tinggi gede. Ada setan di situ. Gede banget. Wah, gua nggak lihat mukanya karena mungkin ketutupan pohon, tapi itu gede banget, jelas gua lihat. Makanya gua lari." Ya teman-temannya nggak percaya dong dengan apa yang dia lihat, karena ya nggak masuk akal, mana ada orang segede itu kan. Akhirnya mereka memutuskan bareng-bareng buat ke lokasi tadi, di mana tempat dia nongkrong. Akhirnya dia bersama teman-temannya kembali ke lokasi dia nongkrong dan ngecek bener nggak apa yang dibilang sama temannya yang tadi, bahwasanya dia melihat sosok yang mengerikan. Setelah sampai di lokasi, mereka ngecek di sekitar pohon bacang kembar itu dan hasilnya nihil. Kedua, sosok kuntilanak di atas pohon. Di daerah tersebut, di setiap malamnya itu diadakan semacam ronda malam untuk bapak-bapak sekitar situ, di mana satu regunya itu terdiri atas kurang lebih 6-7 orang. Berarti mereka itu patroli setiap sejam sekali. Berarti 3 orang jalan, 3 orang stay di pos ronda. Ngerti kan? Oke, lanjut ke cerita. Suatu ketika, di mana sekitar jam 2 dini hari, itu 3 orang bapak-bapak melakukan patroli keliling daerah situ, di mana jalur patrolinya itu melewati danau kecil tersebut. Ketika mendekati danau kecil tersebut, salah satu bapak-bapak itu mencium aroma wangi seperti wangi bunga, mungkin wangi melati kali ya yang lebih tepatnya. Bapak-bapak itu pun bilang kepada kedua temannya, "Lu nyium bau melati nggak?" Kedua temannya jawab, "Enggak, gue nggak nyium." Berarti dia sendiri dong yang nyium bau melatinya. Nggak tahu kenapa, bau melati itu makin lama makin kencang dan makin tajam di hidung bapak-bapak itu. Padahal dia sendiri yang nyium, dua teman lainnya nggak nyium sama sekali. Akhirnya setelah beberapa saat, mereka memutuskan untuk berhenti dan mereka ngecek sekitar danau itu. Nggak lama dari itu, kedua temannya yang lain selain bapak-bapak yang nyium bau wangi tadi, itu juga mencium aroma wangi banget ya, wangi bunga gitu, bunga-bunga melati gitu. Salah satu orang dari ketiga bapak-bapak itu merasakan takut yang luar biasa, akhirnya memutuskan kembali ke pos ronda. Tinggal 2 orang yang lagi berpatroli karena yang satu takut. Bapak-bapak yang pertama kali nyium tadi itu bisa gua bilang sifatnya itu rada sombong. Dimana dalam artian itu bapak-bapak yang satunya lagi itu pengen memutuskan untuk pergi dari situ karena yang mulai udah ada rasa-rasa nggak enak, panik. Tapi yang satu lagi nih, bapak-bapak yang nyium pertama kali itu rada sombong dengan bilang, "Lu sama setan aja takut, lihat aja ntar kalau ada gue jambak tuh setan." Ya udah, temennya nggak bisa ngomong apa-apa, ya udah ditinggal temennya itu. Ketika ditinggal, dia mendengar suara ketawa dari arah danau itu. Mereka dua sama-sama nengok dan cari sumber suara itu dari mana. Dan alangkah kagetnya dua orang bapak-bapak itu ketika menemukan ada sosok wanita
berpakaian putih itu ada di antara semak-semak sekitaran danau itu. Yang satu lari. Bapak-bapak itu yang udah pengen meninggalkan tempat itu langsung cabut, lari kenceng ke arah pos ronda. Nah, bapak-bapak yang satu lagi itu yang dari awal itu sifatnya udah tengil banget. Itu nggak tahu kenapa kakinya nggak bisa digerakin. Dia mau lari itu nggak bisa. Akhirnya tim mereka yang lain yang ada di pos ronda itu ketika mendapatkan temannya berlari sangat panik, mereka nanya, "Lu kenapa? Lari kayak gitu kenapa? Ada apaan?" Bapak-bapak itu langsung bilang, "Di danau gue lihat ada kuntilanak ketawa. Gue nggak kuat buat melihatnya, makanya gue lari." Teman-temannya yang lain pun nanya, "Ya satu lagi kemana? Larinya kemana? Apa masih di sono?" "Gue nggak tahu." Akhirnya mereka berlima pun berinisiatif buat ngecek bareng-bareng ke daerah danau itu buat nyari satu anggotanya yang nggak ada. Dan ketika mereka sudah sampai danau, alangkah terkejutnya mereka melihat pemandangan yang sebenarnya nggak pengen mereka lihat, tapi itu jelas banget ada di depan mata mereka, bahwasanya temannya itu yang tadi nggak bisa lari itu sedang dipangku sama kuntilanak. Dia seperti tiduran. Jadi bapak-bapak itu tiduran cuman di pahanya kuntilanak. Mereka pun yang lain pun nggak percaya dan berdiskusi sebentar. Ini kira-kira kita selamatin, kita aman nggak ya? Ya udah deh, yuk rame-rame yuk. Akhirnya mereka memutuskan buat mengamankan temannya, karena mungkin dengan rame-rame sosok itu akan hilang. Dan benar aja, ketika mereka balik badan mau menyelamatkan temannya itu, sosok kuntilanak itu udah hilang. Ketiga, penampakan siluman ular, ratu dari segala bangsa jin penghuni danau. Suatu hari ada beberapa anak remaja itu berenang di sekitaran danau itu pada sore hari. Ketika menjelang maghrib, beberapa orang tua dari anak-anak remaja itu pun memanggil mereka. Ya disuruh buat, "Ini udah mau maghrib, yuk pulang yuk." Akhirnya mereka pun mengiyakan ajakan dari beberapa orang tua itu buat naik dan pulang. Tak lupa sebelum mereka bubar, mereka merencanakan buat nongkrong lagi di sekitaran daerah situ, tepatnya warung kopi dekat situ, buat ya sekedar nongkrong dan santai-santai. Hingga pada suatu ketika mereka lagi nongkrong, salah satu orang tua dari anak-anak remaja yang tadi berenang itu nyamperin mereka dengan suasana yang panik. Ternyata salah satu temannya itu belum juga pulang dari sore tadi sehabis berenang. Lantas orang tua itu menanyakan kepada mereka di manakah keberadaan anak mereka itu. Ya anak-anak remaja itu bilang, "Ya kita nggak tahu. Tadi sih bubar, ya udah bubar." Orang tua itu pun tambah panik kayaknya sih, tambah panik karena tidak menemukan kabar dari anaknya itu. Akhirnya mereka beramai-ramai, orang tua itu termasuk anak-anak remaja yang tadi lagi nongkrong itu memutuskan untuk ngecek di sekitaran danau. Tapi kembali usaha mereka nihil. Tidak ditemukan apapun yang berhubungan dengan anak remaja itu yang tadi hilang. Akhirnya orang tua dari anak remaja itu memutuskan untuk meminta bantuan warga sekitar untuk mencari anaknya yang menghilang. Warga pun ikut mencari di sekitaran danau yang sekiranya, "Oh ini kayaknya tempat cocok nih buat ngumpet anak-anak nih." Akhirnya warga pun ikut mencari, tapi tetap tidak ada hasil. Sampai ketika waktu sudah
malam banget, itu sekitar jam 11:30-12. Itu salah satu bapak-bapak warga situ yang ikut membantu mencari anak remaja tersebut itu menemukan pakaian anak remaja itu beserta dengan handphone, ada sendalnya juga, itu tergeletak di sekitaran danau itu, masih sekitaran danau itu. Orang tua itu pun semakin panik karena ini ada barang-barangnya tapi anaknya kemana? Anak gua kemana? Mereka makin panik. Dan warga pun karena adanya petunjuk, mereka pun kembali bersemangat buat mencari anak muda tadi. Hingga ketika waktu sudah semakin larut, hampir memasuki jam 1 pagi, itu warga tidak menemukan hasil sama sekali di mana keberadaan anak itu berada. Hingga salah satu warga berinisiatif untuk mengusulkan, coba deh panggil orang pintar deh yang ngerti-ngerti. Soalnya kita nggak ngerti nih, nggak ngerti nyari-nyari ginian, yang mungkin diumpetin gitu. Akhirnya mereka memanggil orang pintar di sekitaran daerah situ. Setelah orang pintar itu hadir, dia melakukan berbagai ritual buat mungkin berkomunikasi dengan penunggu situ untuk mencari tahu di mana keberadaan anak itu. Dan didapatkanlah hasil bahwa sebenarnya anak itu ada di situ, tapi mereka tidak bisa melihat anak itu. Jadi anak itu ada sebenarnya di dekat mereka tuh ada, tapi mereka nggak bisa lihat. Dan akhirnya orang pintar itu pun kembali berkomunikasi dengan penunggu danau itu, di mana dia mengetahui bahwa dia sedang berkomunikasi dengan sang ratu penguasa danau itu, yaitu siluman ular. Dengan diceritakan bahwa sosok ular itu, jadi badannya itu ular, kepalanya itu ya manusia, badannya ular, kepalanya itu manusia, dilengkapi dengan mahkota dan mungkin ada semacam mustika di antara mahkota itu. Setelah berkomunikasi, didapatkanlah hasil. Mereka bersepakat kalau mau anak itu balik, mereka harus menyerahkan satu buah kepala sapi berwarna hitam. Dan orang tuanya nggak pikir panjang, langsung mengiyakan permintaan dari penunggu danau itu. Keesokan harinya didapatkanlah kepala sapi itu, dan bagian-bagian yang lain selain kepala itu dibagikan kepada warga-warga sebagai rasa terima kasih karena udah ikut membantu mencari anaknya tersebut. Dan orang pintar itu pun melakukan ritual untuk menyerahkan kepala sapi itu kepada penghuni danau. Dan tidak lama dari itu, mungkin sejam proses itu, tiba-tiba anak itu keluar dari arah semak-semak dengan keadaan yang pucat, lemas, kotor banget, ya udah nggak karuan. Anak muda itu pun dibawa kembali ke rumahnya, dia pulang dan langsung dirawat, dicek sama orang tuanya kira-kira kenapa. Ditanya kenapa bisa sampai kayak gitu. Dan didapatkanlah penjelasan dari anak itu bahwasanya ketika dia mau pulang, itu kakinya nggak bisa diangkat dari air, tidak bisa keluar dari air. Dan seketika itu pun dia perlahan-lahan tenggelam dan nggak sadarkan diri. Ketika dia tersadar, itu orang-orang udah banyak, tapi dipanggil-panggil sama dia, orang-orang nggak nengok, nggak sadar bahwa dia itu ada di situ. Dia nggak kelihatan di situ. Dan dia pun ya udah cuma bisa pasrah, ya mungkin ini udah akhir dari segalanya. Tapi takdir berkata lain, dan akhirnya anak itu pun bisa diselamatkan dan kembali ke hidupannya bersama dengan orang tuanya. Dari situ orang pintar itu menyebutkan bahwa sosok
manusia, atau bisa kita bilang itu siluman mungkin. Siluman ular itu dengan berkepala manusia itu, dia adalah sosok ratu dari seluruh penghuni danau tersebut. Jadi ini biangnya ini. Oke, itu beberapa cerita legenda dari danau kecil yang biasa kita sebut Balong. By the way, ini mungkin dari kisah nyata, mungkin juga enggak, karena gue sendiri pribadi dapat cerita ini dari warga-warga sekitaran danau itu. So buat lo semua yang sekiranya mempunyai cerita yang bisa di-share ke orang-orang banyak, itu langsung aja tulis di kolom komentar. Di balik kisah-kisah tadi, di balik legenda-legenda tadi, itu gue bisa narik kesimpulan bahwasanya ada pelajaran yang bisa kita ambil dari setiap kisah. Apa pelajaran yang kita bisa ambil dari kisah ini? Dari beberapa legenda tersebut, jagalah mulut kita dimanapun kita berada. Bahwasanya setiap ucapan yang keluar dari mulut kita, itu nggak hanya kita yang dengar, bahwasanya ada makhluk-makhluk yang tak kasat mata yang bisa mendengar ucapan-ucapan kita. Andai kata ucapan-ucapan kita yang nggak berkenan di alam mereka, itu kita bisa dalam bahaya sebenarnya. Ya contoh kasus yang tadi barusan gue ceritain. Jadi ada pepatah mengatakan mulutmu adalah harimau. Kalau lu nggak mau diterkam sama harimau, lu jaga mulut lu. Gue Wiki. See you next video. Terima kasih yang udah nonton sampai habis.